the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan pemeriksaan kalsium pada air dengan menggunakan metode titrasi titrimetri. Titrasi titrimetri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks. Kalsium merupakan unsur logam alkali tanah yang reaktif, mudah ditempa dan dibentuk serta berwarna putih perak. Kalsium bereaksi dengan air dan membentuk kalsium hidroksida dan hidrogen. Air merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika kebutuhan air belum terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas, maka akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Apa pentingnya mengetahui kadar kalsium dalam air? Pentingnya mengetahui kadar kalsium dalam air adalah untuk menghindari terlalu banyak meminum minuman yang mengandung kalsium, karena kadar maksimum kalsium dalam air hanya diperbolehkan 200 mg per 1 liter air. Prinsip kerja pada pemeriksaan kalsium pada air dengan metode titrasimetri yaitu pada pH, contoh uji cukup tinggi 12 sampai dengan 13. Magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida, maka EDTA hanya akan bereaksi dengan kalsium. Pada awalnya, indikator mereduksi bereaksi dengan ion kalsium sehingga larutan berwarna merah muda. Pada titik akhir titrasi dengan EDTA, indikator akan lepas kembali dan larutan akan menjadi warna ungu. Prosedur kerja. Pertama, standarisasi Na2 EDTA kurang lebih 0,01 m. Di pipet 10 ml larutan CaCO3 0,01 m dimasukkan ke dalam elemer 250 ml. Ditambahkan 40 ml air suling dan 1 ml larutan penyangga pH 10 kurang lebih 0,1 m. Tambahkan seujung spatula 30 mg sampai dengan 50 mg indikator EBT. Titrasi dengan larutan Na2 EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna merah keunguan menjadi biru. Catat volume Na2 EDTA yang digunakan. Ulangi sebanyak 3 kali, kemudian volume Na2 EDTA yang digunakan dirata-ratakan. Kemudian hitunglah moralitas larutan baku Na2 EDTA dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, penetapan kadar. Ambil 50 ml contoh uji secara duplo, dimasukkan ke dalam elemer 250 ml, tambahkan 2 ml NaOH 1N sampai dicapai pH 12 sampai 13. Apabila contoh uji keruh, tambahkan 1 ml sampai 2 ml larutan KCN 10%. Tambahkan seujung spatula atau setara dengan 30-40 mg indikator Murexit. Kemudian lakukan titrasi dengan larutan baku Na2 EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna merah menjadi warna ungu.
Catat volume larutan Na2 EDTA yang digunakan. Apabila larutan Na2 EDTA yang dibutuhkan untuk titrasi lebih dari 15 mili, encerkan contoh uji dengan air suling dan lakukan titrasi kembali. Ulangi titrasi tersebut sebanyak 2 kali, kemudian volume Na2 EDTA yang digunakan dirata-ratakan. Jika spek matriks digunakan sebagai kontrol mutu, lakukan dengan cara sebagai berikut. Ambil 15 contoh uji, tambahkan 10 mili larutan standar kalsium karbonat 0,01 m dan encerkan dengan air suling hingga volume 50 mili. Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili, lakukan dengan cara kerja penetapan kadar. Dengan rumus penetapan kadar kalsium sebagai berikut. Di sini ada contoh soal yang diketahui molaritas CaCO3 0,01 mmol per mililiter dan volume titrasi ada 3 pengulangan. Kita rata-ratakan dan didapatkan hasil 9,6867 ml. Yang volume CaCO3 yang dipipet untuk standarisasi 10 ml. Yang ditanya konsentrasi EDTA. Rumus konsentrasi EDTA sama dengan konsentrasi CaCO3 dikali volume CaCO3 dalam milimol per mililiter dibagi volume EDTA. Nah, konsentrasi CaCO3 didapatkan 0,01 milimol per mililiter dikali volume CaCO3 10 ml dibagi volume EDTA. Volume EDTA-nya 9,6867 ml yang didapatkan dari hasil rata-rata volume titrasi pada pengulangan ketiganya. Dan didapatkan hasil 1,04 mmol per mililiter. Nah, soal yang kedua, diketahui volume sampel di pipet 50 ml. Volume EDTA untuk titrasi sampel air minum 4,5 mili. Yang ditanya kadar kalsium miligram Ca per liter. Nah, rumusnya kadar kalsium miligram Ca per liter 1000 dikali volume EDTA dikali konsentrasi EDTA dikali 40 dibagi volume Cu. Nah, 1000 dikali volume EDTA 4,5 mili dikali konsentrasi EDTA yang sudah kita cari tadi. Yang ini dimasukkan ke dalam rumus ini. 1,04 milimol dibagi mililiter dikali 40 dibagi volume sampel yang dipipet 50 mili. Maka didapatkan hasil 4,744 mg per liter.